Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ma'af. Mari kita mulai pembelajaran pada kesempatan hari ini dengan bacaan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang syibhul jumlah. Syibhul jumlah adalah kullu ibaratin mukawwanatin min dzarfin aw jarin wa majrur, yaitu ungkapan yang terdiri atau kalimat yang terdiri daripada di dalamnya jar majrur atau dzarf. Ya, jar majrur jar bin ila an ala fi bi ka hatta wa ruba mundu, kemudian dzarf terbagi tiga, yaitu terbagi dua, yaitu dzarfus zaman dan makan. Dzarfus zaman adalah keterangan waktu, sedangkan dzarful makan adalah keterangan tempat. Baik huruf jar atau dzarf fungsinya adalah menjarkan atau mengkasrohkan isim. Nah, pada kesempatan hari ini ya kita akan belajar tentang mamnu minas sharfi. Kalau sebelumnya adalah setiap isim kalau ketemu dengan huruf jar atau dzarf maka hukumnya harus kasroh. Ya. Kalau mamnu minas sharfi ya, mamnu minas sharfi ini adalah nanti fungsinya setiap kalimat ketika bertemu huruf jar dan dzarf maka dia ciri kasrohnya adalah bukan dengan ciri jarnya bukan dengan kasroh tapi dengan fathah. Maka definisi mamnu minas sharfi ini adalah atau al-ismu ghairu munsharif. Al-mamnu adalah ismun la yaqbalu at-tanwin, isim yang tidak menerima tanwin. Ya, isim yang tidak menerima tanwin. Lihat sini, Yusufa aslinya Yusufu, Madarisu, kemudian Sulaimanu, Sulaimana aslinya Sulaimanu, Madarisu, ya, kemudian Majalisu, Maqaidu, Asatiru. Nah, isim-isim yang tidak bertanwin ini disebut mamnu minas sharfi atau tidak, artinya mamnu itu dilarang, sharfi berubah. Ya, jadi ismun la yaqbalu tanwin, tidak bertanwin. Nah, kalimat-kalimat yang tidak bertanwin ini itu ciri harus yujaru bil fathah. Ciri jarnya dengan fathah. Badalan sebagai pengganti minal kasroti dari kasroh. Kapan? Idza kanat apabila mujarrodatan min alif lam wal idhofah. Kalau dia tidak kedudukannya lepas daripada atau tidak menggunakan alif lam atau bukan idhofah. Ya. Lihat sini, ini Yusufu pastinya. Maka ketika bertemu dengan harfu jarin bukan ila Yusufi tapi ila Yusufa. Makanya ini badalan minal kasroh. Yujaru bil fathah, jarnya dengan fathah, badalan minal kasroh, pengganti dari kasroh. Hasilnya memang ila Yusufi karena dari sini kalimat minal mamnu minas sharfi, maka kasrohnya atau jarnya kasrohnya majrurnya dengan fathah. Alhamdulillah Yusufa lahu madarisul islamiyah. Madaris ini juga termasuk mamnu minas sharfi. Ya, nanti kita terangkan jenis-jenis apa saja yang termasuk dalam mamnu minas sharfi. Wadhabu ilaihi ma'a Sulaiman. Aslinya Sulaiman karena di sini ada ma'a, ya, maka majrurnya itu bukan dengan kasroh tapi dengan fathah. Ini yang disebut dengan mamnu minas sharfi atau tidak berubah. Kenapa? Karena tidak menerima tanwin, ya. Tidak menerima tanwin, cirinya kasroh majrur dengan fathah bukan dengan kasroh. Ya. Baik, selanjutnya. Jadi apa saja yang termasuk langsung mamnu minas sharfi? Nah, di sini ada tiga jenis. Yang pertama adalah al-alam. Al-alam ini terdiri pada nama orang atau nama tempat. Ya, nama tempat atau nama orang. Itu alam. Ya. Yang pertama idza kanat muannatsan. Kalau jenisnya termasuk muannas. Sawaun akanat makhtuman bita, apakah diakhiri dengan ta? Karena ciri daripada muannas dengan ta marbutoh, Fatimah, ya, Fatimatu makkatu. Amghairu makhtumin biha, atau kata itu tidak diakhiri dengan ta marbutoh. Walaupun tidak diakhiri dengan ta marbutoh, tapi dia sebagai muannas. Contohnya di Zainab, Baghdad, Su'an. Nah, ini yang disebut mamnu minas sharfi, tidak menerima tanwin. Tidak boleh Fatimatun makkatu, tapi Fatimatu makkatu, Zainabu, Baghdad, Su'an. Ya, jadi ini nama orang atau nama tempat, alam, ya. Nah, ini tidak menerima tanwin. Maka ketika ada harfu jarin atau dzaraf,
ciri jarnya dengan fathah. Ana alhabu ila Fatimata, ila Makkata, ila Zainaba, ila Baghdada, ila Su'ada, bukan dengan kasroh. Kenapa? Karena mamnu minas sorfi. Yang kedua, idza kanat ajamiyan, apabila jenisnya dari ajam. Ya, kata yang bukan diambil daripada Arab. Ibrahim memang Arab, tetapi namanya bukan daripada asal suku kata Arab. Ya, Ibrahim, Yaqub, Idris, Ishaq. Ya, jadi ketika ada harfu jarim atau dzarab, misalnya ila aina tadhhab? Kemana kamu pergi? Karena adhab ila Ibrahim. Ini juga bukan untuk dengan ila Ibrahim, ya, tapi ila Ibrahim, ila Yaqub, ila Idris, ila Ishaq. Yang ketiga, idza kana murakkaban tarkiban majziyan. Idza kana murakkaban, kalau tersusun tarkiban, susunannya majziyan, majzi. Majziyan itu adalah dua kata yang menjadi satu makna. Ya. New York, new dengan York, New York, Bursaid, bur dengan Said, Hadramaut, hadro dengan maut, kuningan, ku dengan ningan. Maka ketika ada harfu jarim sama, ana adhabu ila kuningan, ila New York, ila Bursaida, ila Hadramaut, karena mau beda. Yang keempat, idza kana mazidan fi akhirih alif dan nun. Kalau kalimat itu mazidan, ada tambahan di akhirnya alif dan nun. Contoh ini. Awas, kita ingat ini al-alam. Al-alam ini adalah kata yang menunjukkan daripada nama orang atau nama tempat. Marwan, Usman, Sulaiman, Adnan. Kan ada tambahan alif nun. Ya, alif nun, alif nun, alif nun. Maka ketika berhadapan dengan harfu jarim atau dzarab, maka sama hukumnya yujar bil fathah badalan min al-kasrah. Ana adhabu ila Marwana, ila Usmana, ila Sulaimana, ila Adnana. Ya. Kemudian yang kelima, idza kan ala wazni fi'il af'al aw yaqil. An Ahmad. Jadi ala wazni af'al. Ala yang wazni yaqil, Yazid. Fathah, fathah, kasroh, kasroh, dhamma, dhamma, ya. Yazid, Yasrin. Berhadapan dengan harfu jarim atau dzarab, ila aina ana adhab ila Ahmada, ila Yazida, ila Yathriba. Yang keenam, idza kana ala wazn fi'li fu'al. Bentuknya seperti fu'al. Umaru, Zuhalu, Uzahu. Ana adhab ila Umar, ila Zuhala, ila Uzaha. Ini jenis daripada al-alam. Al-alam itu adalah nama orang atau nama tempat. Ini ada 6. Kemudian jenis yang kedua adalah as-sifat atau kata sifat. Ya, kita sudah belajar kata sifat ya, mahirun, jahilun, kabirun, saghirun. Ini ada juga mamnu minas sarfi dari jenis kata sifat. Yang pertama, idza kan ala wazni fa'la wa muannasatuhu fa'la. Jika bentuknya seperti fa'lan dan bentuk muannasnya fa'la. Ketika muzakkar bentuknya fa'lan, muannasnya fa'lan. Misal aksyanu itu bentuk muzakkar. Ya, ala wazni fa'lan. Ghadban, syab'an. Ya, kasula, kaslan. Nah, bentuk muannasnya aksya, seperti fa'lan. Ghadbanu, ghadba, syab'anu, syab'an. Ketika berhadapan dengan harfu jarim atau dzarab, ya aksyan, misalnya saya dalam keadaan haus benar, ana fi aksyan, bukan fi aksyani, fi ghadban, fi syab'an. Kenapa? Karena bentuknya seperti fa'lan atau bentuknya kalau muannasnya seperti fa'lan. Yang kedua jenis dari sifat ini adalah idza kanat ala wazni af'al, seperti bentuknya af'al, ahdaru, ahmaru, afdalu, ajmal. Ya. Apabila bentuknya seperti af'al, ya, ahdaru, ahmaru, afdalu. Misalnya ala ahdor, ala ahmar, ala afdal, ala ajmal. Ketika berhadapan dengan harfu jarim, maka sama yujaru bil fathah. Yang ketiga, idza sigat minal wahid ila al-'ashrah ala wazni fu'al aw maf'al. Kalau bentuknya seperti hitungan dari 1 sampai ke 10, tapi bentuknya fu'alu aw maf'al. Ya, satu misalnya uhad, ya uhad, isnin, sunan, sunan, salah 3, sulas. Nah, ini maaf, ini bukan salah tapi sulas. Ya, arba, ruba', 5, khumasu, 6, sudasu, dan selanjutnya sampai 10. Kalau ada bentuk maf'al,
itu maf'al. 1 mauhidu, 2 masna, 3 maslasu, 4 marba'u, 5 makhmasu, 6 masdasu. Ya, ini bentuk fa'al. Kita biasanya ngomong baris satu-satu, bukan kum atau istafa wahidan tetapi cukup istafa mauhida atau mauhada atau uhada, atau misalnya berdiri 4-4 kum, bukan kum arba'an, bukan kum marba atau kum ruba'. Nah, ini ketika berhadapan dengan harfu jari atau dharab sama, yujarru bil fathah, majrurnya dengan kasroh. Nah, ini dari bentuk sifat. Yang ketiga adalah isim. Ya, sebetulnya sifat punya isim, cuma biar pengelompokannya lebih mudah saja. Yang pertama dikatakan ala sighati muntahal jumu. Kalau bentuknya seperti muntahal jumu, kita sudah belajar macam-macam jamak mudzakkar salim, jamak muannats salim, jamak taksir. Nah, bentuk dari jamak taksir salah satunya adalah muntahal jumu, seperti maqa'idu, masajidu, majalisu. Nah, ini bentuknya bentuk muntahal jumu, fa'ilu, mafa'ilu, afa'ilu, afa'ilu, fa'ailu, fawailu, fa'alilu. Nah, mafa'ilu, makatibu, madarisu, majalisu, bentuk yang seperti mafa'ilu, mafatihu, ya, seperti afa'ilu, afadilu, asatilu, fa'ilu, bentuknya rosailu, ya, fawailu, syawari'u, fa'alilu, asofiru. Ya, secara global bentuknya sebetulnya mafa'ilu, mafa'ilu. Ya, itu. Maka ketika berhadapan dengan harfu jar atau dharab, bentuk ini juga ya rujar bil fathah, maju dengan fathah. Contoh, ala makatibah, tidak boleh ala makatibah. Madarisu ala madarisa, ala majalisa, fi mafatiha. Ya. Nah, itu. Jadi muntahal jumu, ini majunya dengan tak termasuk mampunya seperti. Yang kedua, lidakan maksuman bi alifitas al maksurah. Ya, jadi maksur dengan akhirnya ya, alif taksir mamdudah. Akhirnya hamzah. Sawau nakana alaman, apakah bentuknya termasuk alam? Alam tadi adalah nama tempat atau nama orang, au sifat atau bentuknya sifat, au isman atau isim secara umum. Ya, yang penting menunjukkan bentuknya seperti ini. Alif maksud ta'nis maksud muannas, ya. Yang kedua muannas dari mamdud, maka adalah alam mufrad, apakah bentuknya menunjukkan kepada tunggal atau jamak? Ya, maka ini termasuk muntahal jumu, yujarru bil fathah. Contoh dari alif ta'nis maksurah, salwa, majwa, ya. Alif ta'nis mamdudah, hamra'u, sauda'u, ubara'u, sahra'u. Maka ketika berhadapan dengan harfu jar atau dharab, maka yujarru bil fathah, bukan dengan kasroh. Nah, misalnya fi salwa, fi majwa, fi hamra'a, fi sauda'a, fi kubara'a, fi sahra'a, bukan dengan kasroh. Jadi ini tiga jenis ini. Yang pertama al-alam, yang kedua as-sifat, yang ketiga al-ism, termasuk mamnun min as-sarfi. Nah, tapi dengan syarat. Nah, kita lihat ya. Yujarru bil fathah badala min al-kasroh idza kanat, kalau tidak pakai alif lam atau bukan idhofah. Ya. Misalnya ya, ini madaris. Ana adhabu ila madarisa. Dia tidak pakai alif lam. Tapi kalau ada alif lam, ana adhabu ilal madarisi. Kembali lagi seperti hukumnya jar majrur berhadapan dengan harfu dharab berjalan kasroh. Kenapa? Karena pakai alif lam. Jadi syaratnya mamnu min as-sarfi ini majrurnya dengan fathah, syaratnya tidak pakai alif lam atau idhofah. Ana adhabu ila madarisa. Misalnya kalau kata madarisa di sini ya, karena dia tidak pakai alif lam. Tapi kalau pakai alif lam, ana adhabu ilal madarisi. Majlisun majlisani majalisu. Ana adhabu ila majalisa. Masjidun jamaknya masajidun. Ana adhabu ila masajida. Tapi kalau ada alif lam, maka tidak berfungsi ya mamnun sarfinya. Jadi ilal masajidi lagi, ya ilal majalisi lagi, karena pakai alif lam. Jadi syaratnya tidak pakai lam atau idhofah, bentuknya bukan mudhof ilaih. Contoh ini ya, kalau sudah mudhof ilaih,
Ana adhabu ila madarisil islamiyati, karena mudhof ilaih madaris mudhof islamiyati adalah mudhof ilaih. Jadi ketika tidak pakai alif lam dan bukan idhofah, maka mamnu minas sarf ini adalah majrurnya dengan fathah. Awas, tidak kanat mujarradatan min alif lam. Kalau tidak pakai alif lam, majrurnya dengan fathah. Kalau pakai alif lam, berarti majrur dengan kasrah lagi, dan idhofah dari dengan kasrah lagi. Baik. Ini pembahasan mamnu minas sarf ini. Selanjutnya lihat latihan ya. Tamrin. Nah ini Iqra hadhil tamrin 1. Iqra hadhil kalimat taliyah tuma'in al-asma' minas sarf. Baca kalimat ini, tentukan mana yang termasuk mamnu minas sarf. Bi dzikri naw'iha, dengan menyebutkan jenisnya. Apakah alam atau sifat al-ism. Contoh, ruwiya an Aisyah radhiyallahu anha. Mana yang termasuk mamnu minas sarf? Saya kasih tahu ya, contoh Aisyah. Ya, contohnya ini, ya, Aisyah. An Aisyah, di sini ada harfu jari. An Aisyah. Ya, berarti ini ya, yang termasuk mamnu minas sarfnya Aisyah. Bidikri namanya, jenisnya apa? Jenisnya al-alam. Ya. Dan selanjutnya, safara Abdullah ila Makkah ma Ibrahim. Main termasuk alam minas sarf Makkah dan Ibrahim. Jenisnya apa? Al-alam. Kemudian tamrin yang kedua, syakil. Ya, ini jangan dengan tidak usah melihat tamrin yang pertama, dikasih syakal saja untuk mencoba pemahaman. Baik, ini saja yang bisa Bapak sampaikan. Mari kita tutup dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.